Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jefon Alvarel Junior dengan NPM 24035010114. Di sini saya akan menjelaskan dan juga cara memberi tutorial dan memberi pengetahuan tentang cara mengerjakan statistika inferensial, yaitu tentang materi univariat, bivariat, dan juga multivariat. Nah, untuk yang pertama-tama kita akan mengerjakan yang univariat sendiri. Univariat itu statistika inferensial univariat yaitu statistika yang berkaitan dengan satu variabel tunggal pada satu waktu untuk memahami karakteristik dan juga pola pada data tunggal. Nah, di sini saya sudah siapkan soalnya, yang mana sejumlah dokter di rumah sakit A dan rumah sakit B diamati terkait lama waktu pelayanan pasien. Waktu pelayanan dicatat dalam menit. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, setelah didapatkan data di seperti ini, kita copy data tersebut lalu kita masukkan ke dalam Excel. Sebelumnya saya juga sudah siapkan datanya di dalam Excel seperti ini. Setelah datanya masuk, kita sel bagian rumah sakit A dan rumah sakit B sampai data yang paling bawah, kemudian kita copy. Setelah kita copy, kita buka aplikasi Minitab, kita masukkan di yang bagian C1 yang belum ada angkanya ini. Itu untuk masukkan rumah sakit A dan rumah sakit B. Didapat sampai seperti ini. Setelah itu, di sini untuk mengerjakan yang univariat kita kan akan berhubungan dengan statistika deskriptif, yaitu seperti mean, modus, dan juga median. Yang pertama kita buka stat, terus basic statistik, display deskriptif statistik, lalu masukkan kedua data ini yang rumah sakit A dan rumah sakit B ke variabel. Saya tuh buka yang statistiknya. Ini centang bagian yang kita perlukan aja, seperti varian, terus modus. Kalau mau skeunes juga boleh. Yang mana ini sesuai apa yang kita butuhkan aja. Setelah itu kita oke. Kita oke lagi. Dan didapat hasilnya seperti ini. Nah, untuk mengetahui frekuensinya, nanti kita bisa pakai yang graph, terus pakai yang histogram. Pilih yang simple. Terus kita oke. Kita pilih satu-satu dari yang rumah sakit A, terus kita select, terus kita oke. Nanti akan muncul grafiknya seperti ini. Begitu pula kita buat yang data yang rumah sakit B. Oke, kita rumah sakit B, kita select, terus nah, setelah itu diketahui untuk penarikan kesimpulannya dari data ini, mana rata-rata waktu tunggu di kedua rumah sakit tersebut itu memiliki rata-rata yang hampir mirip, yang mana variasi waktu tunggunya itu tidak jauh berbeda. Namun untuk rumah sakit B terlihat lebih konsisten dalam menit dalam waktu tunggunya itu. Nah, selanjutnya kita buka di file baru lagi. Ini kalau di save juga nggak apa-apa. Kalau mau di save itu caranya kita tinggal save project. Jadi kita save aja di mana? Di tab univariat. Simpan. Terus kita buat file baru untuk mengerjakan yang bivariat. Nah, untuk soal yang statistika inferensial bivariat, yaitu statistika yang untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dalam satu kerangka analisis, yang mana digunakan untuk memahami dan mengenali hubungan antara dua variabel menggunakan korelasi dan juga regresi. Yang mana untuk ini sendiri itu berfungsi untuk mengetahui apakah suatu variabel dapat memprediksi variabel lainnya dan apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, untuk soalnya sudah saya siapkan, di mana seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara lama waktu belajar
dan nilai ujian matematika pada siswa sekolah menengah. Penelitian dilakukan terhadap 30 siswa. Data yang diperoleh disajikan pada tabel berikut. Nah, setelah tabelnya diketahui, kita copy tabelnya, kita masukkan ke Excel lagi. Nah, ini seperti ini. Setelah itu kita select seperti tadi, dari waktu belajar sampai yang data terakhir ini. Kita Ctrl C, kita masukkan ke sini. Kita pilih yang seperti tadi, dimasukkan ke C1 yang belum ada angkanya di barisnya itu. Nah, setelah masuk nih nilainya, yang pertama kan buat bivariate ini untuk cara pengerjaannya menggunakan korelasi dan juga regresi. Nah, untuk yang korelasi, caranya pertama kita ambil stat, terus kita basic statistik, kita ambil yang korelasi. Nah, untuk variabelnya kita isi dengan kedua data ini. Ini kalau mau sekalian kita bisa pakai Ctrl C, Ctrl sama klik. Dia bisa langsung dua data yang dipilih. Nah, setelah itu kita cek optionnya itu harus pakai Poisson correlation, terus confidence levelnya juga 95. Terus untuk mengetahui nilai P-nya nanti kita ganti yang ini menggunakan correlation and P value. Terus kita oke, saja kita oke lagi. Nah, data dari anunya akan muncul. Nah, ini untuk nilai correlationnya dan ini untuk nilai P-nya. Didapatkan correlation 0,989 dan nilai P-nya itu 0. Nah, selanjutnya untuk mengetahui yang bagian regresi linear sederhana, nanti kita pakai yang regression. Dari stat kita regression, terus ambil yang fitted line plot, kita ambil. Terus untuk yang Y kita pakai nilai ujian, sedangkan yang X kita pakai waktu belajar. Nah, setelah itu kita oke. Nah, didapatkan hasilnya seperti ini, yang mana regresinya itu didapat dari 3,920. Nah, untuk penarikan kesimpulannya, di mana nilai R itu ada hubungan karena R-nya 0,989 dan P itu lebih kecil dari 0,01. Sedangkan untuk dari korelasi terdapat hubungan yang kuat, yang mana waktu belajar itu sangat mempengaruhi nilai ujian. Sedangkan pada regresi terdapat pengaruh positif antara waktu belajar dan juga nilai ujian, yang mana semakin banyak waktu belajar yang digunakan, maka nilai yang didapat akan semakin tinggi dengan penambahan nilai yang berkisar kira-kira 3,920 poin. 92 poin. Nah, selanjutnya kita akan setelah itu kita save dulu. Ini kita save, ini kita ambil yang bivariate. Ini bebas taruh di mana. Setelah itu kita kembali lagi ke soal. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke yang multivariate. Nah, multivariate sendiri adalah statistika yang berfungsi untuk memahami hubungan antara tiga variabel dan tiga variabel yang kompleks antara variabel yang diamati dalam satu analisis, yang mana pengerjaan multivariate ini menggunakan MANOVA dan digunakan untuk mengetahui hubungan yang kompleks antara variabel dan mengidentifikasi pola pada data. Nah, untuk soalnya seperti ini, seorang manajer perusahaan ingin mengevaluasi pengaruh tiga sistem kerja, yaitu work from office, hybrid, dan juga work from home terhadap kinerja karyawan dalam tiga aspek utama, yaitu produktivitas, ketepatan waktu, dan juga kualitas kerja. Sebanyak 30 karyawan dipilih secara acak dan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, setelah tabelnya diketahui seperti ini, kita copy tabelnya dimasukkan ke dalam Excel. Nah, seperti ini.
Nah, untuk pengambilannya itu nanti kita langsung dari sistem kerja sampai yang paling ujung. Itu kita copy, kita Ctrl C, kita buka ini Minitab, kita buat file baru dulu. Sama kita juga buat seperti tadi, seperti ini. Nah, untuk cara pengerjaannya sendiri, pertama kita buka stat, terus kita ambil ANOVA, terus ambil yang general MANOVA, kita buka. Lalu untuk responnya kita ambil semua yang ada di sini, yaitu dari C2, dari produktivitas kita select, terus ketepatan waktu kita select, dan juga dari kualitas kerja kita select. Untuk model kita ambil dari yang sistem kerjanya ini, select. Setelah itu kita lihat result, kita hidupkan Unified Analysis of Variance, terus kita cek lagi dari semuanya. Kalau dirasa udah benar seperti tadi, langsung aja kita oke. Nah, didapat hasil seperti ini, dimana didapat nilai dari 3 ini ada nilai P, F dari semuanya ini per analisa. Terus didapatkan juga hasil MANOVA-nya itu seperti ini, dimana P ada 0,085 dan juga ada 0,107 dan juga ada 0,093. Untuk penarikan kesimpulan yang dapat diambil adalah hipotesis 0 itu tidak dapat diterima karena nilai P itu lebih besar dari 0,05. Seperti kita lihat nih, ini semuanya lebih besar dari 0,05. Jadi tidak ada hubungan pada produktivitas ketepatan waktu dan ketepatan waktu, produktivitas dan juga kualitas kerja terhadap sistem kerja, seperti itu. Nah, itu tadi cara pengerjaan dan juga pengertian dari statistika inferensial, univariat, bivariat dan juga multivariat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.